Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Udah siap belajar belum? Pada hari ini, Ibu akan membahas materi baru, yaitu tentang laju reaksi. Yuk disimak. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian laju reaksi. Yang kedua, peserta didik dapat menghubungkan faktor konsentrasi yang mempengaruhi laju reaksi dengan teori tumbukan. Yang ketiga, peserta didik dapat menghubungkan faktor suhu yang mempengaruhi laju reaksi dengan teori tumbukan. Yang keempat, peserta didik dapat menghubungkan faktor luas permukaan yang mempengaruhi laju reaksi dengan teori tumbukan. Dan yang kelima, peserta didik dapat menghubungkan faktor katalis yang mempengaruhi laju reaksi dengan teori tumbukan. Teman-teman tahu nggak sih apa itu laju reaksi? Nah, untuk memahami apa itu laju reaksi, coba teman-teman amati dua gambar di bawah ini. Jika kita amati, pada gambar sebelah kiri adalah gambar kembang api. Kemudian gambar yang di sebelah kanan adalah gambar besi berkarat. Dari dua gambar ini, kita dapat menentukan persamaannya, yaitu kedua gambar ini termasuk ke dalam reaksi kimia. Namun, ada perbedaannya juga loh. Perbedaannya adalah pada gambar yang di sebelah kiri, gambar kembang api termasuk ke dalam reaksi kimia yang berlangsung secara cepat, sedangkan besi berkarat termasuk ke dalam reaksi kimia yang berlangsung secara lambat. Jadi, laju reaksi dapat dikatakan cepat atau lambatnya suatu reaksi kimia. Namun ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi tersebut. Faktor-faktor apa sajakah itu? Yuk kita bahas secara lanjut. Topik pembahasan kita pada hari ini yang pertama, pengertian laju reaksi. Yang kedua, teori tumbukan. Dan yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama ada pengertian laju reaksi. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk persatuan waktu. Kemudian ada teori tumbukan. Dalam teori tumbukan berbunyi, suatu proses reaksi kimia dapat berlangsung jika hasil tumbukan antar partikel zat bereaksi memiliki energi yang cukup dan arah tumbukan yang tepat. Jadi teman-teman, tidak semua tumbukan dapat menghasilkan suatu reaksi kimia. Hanya tumbukan-tumbukan tertentu yang dapat menghasilkan suatu reaksi kimia. Nah, tumbukan tersebut dikenal dengan istilah tumbukan efektif. Ada syarat terjadinya tumbukan efektif. Yang pertama, energi dari tumbukan tersebut. Energinya harus cukup. Apabila suatu tumbukan energinya cukup, maka dapat menghasilkan suatu reaksi kimia. Yang kedua, ketepatan arah atau orientasi tumbukan tersebut harus tepat. Apabila tidak tepat, maka tidak akan terjadi tumbukan. Ketika tumbukan itu memiliki orientasi tumbukan yang tepat, maka akan terjadinya suatu reaksi kimia. Di sini ada contoh tumbukan efektif. Kalau teman-teman amati pada gambar A, yaitu sebelum terjadinya tumbukan. Di sebelah kiri ada molekul NO2Cl, dan di sebelah kanan ada atom Cl, di mana atom O berhadapan dengan atom Cl. Ketika tumbukan berlangsung, atom O bertumbukan dengan atom Cl. Namun ketika tumbukan itu terjadi, tidak terbentuknya reaksi kimia, karena atom O tidak dapat berikatan dengan atom Cl membentuk Cl2. Makanya gambar A ini tidak terjadi reaksi kimia. Sedangkan pada gambar B, itu sebelum terjadi tumbukan, di mana NO2Cl bertemu dengan Cl, yaitu atom Cl berhadapan dengan atom Cl. Dan ketika tumbukan berlangsung,
atom Cl bertumbukan dengan atom Cl. Setelah tumbukan terjadi, Cl dengan Cl dapat berikatan membentuk molekul Cl2, yang artinya pada gambar B ini, tumbukan efektifnya berhasil dengan membentuk produk NO2 dengan Cl2. Contoh berikutnya ada pembentukan dari CO2, di mana gambar yang di atas adalah gambar CO bertemu dengan O2, yaitu atom O berhadapan dengan atom O. Makanya di sini tidak terbentuk reaksi. Sedangkan pada gambar yang bawah, atom CO bertemu dengan O2, di mana atom C-nya bertumbukan dengan atom O, sehingga membentuk molekul CO2. Jadi dapat disimpulkan pada gambar yang di bawah ini termasuk ke dalam tumbukan efektif, karena menghasilkan suatu reaksi kimia. Produknya berupa molekul-molekul CO2. Jadi dapat disimpulkan ya teman-teman, tumbukan efektif itu syaratnya ada dua. Yang pertama, energinya cukup. Yang kedua, orientasi partikelnya tepat. Lanjut, ada energi aktivasi. Energi aktivasi adalah energi minimum yang dibutuhkan oleh suatu zat untuk dapat bereaksi. Dengan energi aktivasi ini adalah energi minimum yang dibutuhkan supaya reaksi kimia dapat berjalan. Kalau teman amati pada gambar A dan gambar B, grafik yang berwarna merah adalah menunjukkan energi aktivasinya, di mana puncak energi aktivasi pada gambar A lebih tinggi, sedangkan puncak energi aktivasi pada gambar B lebih rendah. Apabila pada gambar A dan gambar B diberikan energi yang sama, maka energi aktivasinya yang lebih rendah akan menghasilkan laju reaksi yang lebih cepat. Jadi, pada gambar B ini kan puncaknya lebih rendah. Otomatis energi aktivasinya lebih kecil, sehingga laju reaksi yang dihasilkan akan semakin cepat. Sedangkan pada gambar A, puncak energi aktivasinya lebih tinggi, sehingga dibutuhkan energi yang lebih besar untuk melewati puncak tersebut. Oleh karena itu, pada gambar A, laju reaksinya akan lebih lambat jika dibandingkan dengan gambar B. Pada pembahasan yang terakhir, ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Pertama, konsentrasi. Semakin besar konsentrasinya, maka laju reaksi akan semakin cepat. Kedua, suhu. Semakin besar suhunya, maka laju reaksi akan semakin cepat. Ketiga, luas permukaan. Semakin luas bidang sentuhnya, maka laju reaksi akan semakin cepat. Yang keempat, ada katalis. Penambahan katalis akan mempercepat laju reaksi. Untuk lebih memahaminya, teman-teman dapat mengamati 4 gambar berikut ini. Untuk gambar yang pertama, ada faktor konsentrasi. Jika teman-teman mempunyai suatu larutan pekat, maka larutan tersebut memiliki konsentrasi yang tinggi, di mana pada larutan pekat tersebut terdapat zat terlarut yang lebih banyak jika dibandingkan larutan yang encer. Kemudian, pada larutan pekat, molekul-molekul di dalamnya juga akan menjadi lebih banyak jika dibandingkan dengan larutan yang encer. Molekul-molekul tersebut memungkinkan terjadinya tumbukan antar partikel yang efektif. Maka laju reaksinya akan menjadi lebih cepat jika dibandingkan dengan larutan encer yang memiliki konsentrasi rendah. Yang kedua, ada faktor luas permukaan. Jika teman-teman memiliki suatu zat, yang satu bentuknya lempengan dan yang satu bentuknya serbuk,
maka zat yang berbentuk serbuk akan lebih cepat bereaksi. Mengapa? Karena luas bidang sentuhnya besar, sehingga frekuensi tumbukan antar partikelnya semakin tinggi, maka laju reaksi akan menjadi lebih cepat. Yang ketiga ada faktor suhu. Pada suhu yang tinggi, maka energi partikelnya akan semakin besar, sehingga pergerakan partikel semakin cepat. Pergerakan partikel semakin cepat memungkinkan terjadinya tumbukan efektif yang semakin banyak. Oleh karena itu, suhu yang tinggi menghasilkan laju reaksi yang lebih cepat pula dibandingkan dengan suhu yang rendah. Yang terakhir ada faktor katalis. Katalis ini membuat laju reaksi menjadi lebih cepat. Dengan cara apa? Dengan cara menurunkan energi aktivasinya. Kalau teman-teman amati, pada puncak yang berwarna biru, ini adalah energi aktivasi sebelum diberi katalis. Dan ketika reaksi diberi katalis, maka puncak energi aktivasinya menjadi lebih rendah, yaitu yang berwarna merah. Jadi teman-teman bisa membedakan ya, puncak energi aktivasi sebelum dan setelah diberikan katalis. Puncak energi aktivasinya ketika diberi katalis, dia akan menjadi lebih rendah. Maka energi yang dibutuhkan untuk melewati puncak tersebut akan menjadi lebih kecil. Oleh karena itu, penambahan katalis dapat mempercepat laju reaksi. Sekian pemaparan dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila teman-teman kurang memahami atau masih bingung, boleh tanyakan ke Ibu langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Semangat terus ya belajarnya.